Teman-teman, di dunia ini tercipta berbagai jenis karakter manusia. Beberapa di antaranya ada yang dapat dengan mudah mengekspresikan apa yang dia inginkan dengan bersikap sesuai nalurinya. Namun, ada juga beberapa orang yang tak cukup mampu untuk mengilustrasikan perasaannya. Kalau ngomongin karakter, jadi ingat ekstrovert dan introvert. Tapi video kali ini akan berfokus pada kepribadian introvert. Karena kasihan tuh orang-orang introvert mah suka dikasih label negatif gitu sama masyarakat. Yuk cari tahu supaya kita bisa lebih open-minded. Mereka yang punya sifat dasar introvert sering disalahpahami sebagai pemalu, pendiam, orang yang sombong, antisosial, bahkan psikopat. Carl Jung, seorang tokoh psikologi, menjelaskan bahwa introvert adalah orang yang lebih memfokuskan orientasi ke dalam diri. Orang-orang introvert mendapatkan energi mereka dari stimulasi dalam kesendirian dan ketenangan batin, dan bukan dari dorongan faktor luar. Sementara antisosial adalah gangguan perilaku yang melihat segala hal secara negatif. Orang yang antisosial suka memanipulasi, mempengaruhi, membenci, dan menolak segala sesuatu yang baik. Oleh karena itu, stigma masyarakat terhadap kepribadian introvert sama dengan antisosial itu harus diubah, karena keduanya tidaklah sama. Anyway, ada 4 jenis introvert dalam masyarakat. 1. Introvert sosial. Tipe ini adalah jenis introvert yang masih bisa bersosialisasi, tapi nggak sama banyak orang. Dia bisa aja punya banyak kenalan, tapi yang dia anggap temen cuma seupil. Tapi hubungan dia sama temen-temennya awet. Tipe ini bisa sih masuk ke tempat rame, kayak seminar, mall, konser, atau nongkrong bareng teman-teman. Tapi dia lebih suka lagi kalau lagi sendirian di kamar, sama HP-nya, dan explore hal-hal baru mungkin lewat YouTube, atau ngelakuin hobinya, nonton film, nulis mungkin. 2. Introvert pemikir. Introvert pemikir ini adalah tipe yang terlalu suka mikir. Jadi kayak pendiam banget gitu kelihatannya. Tapi itu tuh cuma karena mereka keasikan mikir sampai tenggelam dalam pikirannya sendiri. Di balik diemnya, otaknya tuh muter kayak kipas angin. 3. Introvert cemas. Tipe introvert yang ini nih yang kelihatannya sangat tertutup. Introvert cemas lebih memilih sendirian karena dia suka grogi dan gelisah kalau bersama orang lain. Mereka nggak pede sama kemampuan sosial mereka. Mereka menarik diri dari masyarakat karena orang lain bikin dia gugup. Lidahnya kaku kalau disuruh ngomong sama orang baru. 4. Introvert tertahan. Disebut tertahan karena mereka nggak bisa bertindak secara spontan. Dalam dunia yang penuh spontanitas ini, mereka sering dianggap lamban. Padahal mereka cuma butuh pemikiran dulu sebelum beraksi. Jadi kayak ngebosenin gitu kelihatannya, karena cuma ngerespon dikit-dikit dan nggak pernah memulai obrolan duluan. Dalam kehidupan nyata, memang menjadi orang introvert itu memiliki banyak sekali dilema. Maka dari itu, baiknya kita juga membahas sisi positif dan sisi negatif menjadi seorang introvert. Sisi positif menjadi orang introvert, yang pertama adalah orang introvert adalah orang yang lebih fokus. Orang introvert itu merupakan orang yang bisa menyelesaikan pekerjaan lebih tepat waktu. Hal ini dikarenakan orang introvert adalah orang yang tidak banyak bicara. Orang introvert bisa lebih fokus dalam menyelesaikan pekerjaan dan berkonsentrasi dalam satu pekerjaan yang harus diselesaikannya. 2. Lebih hemat. Orang introvert bukan tipe orang yang suka hura-hura. Orang introvert lebih suka menghabiskan waktunya dengan menyendiri. Orang introvert biasanya suka menghabiskan waktu dengan membaca buku, bermain dengan laptop, handphone, mendekorasi rumah, masak, atau sesuatu yang lainnya yang menarik bagi mereka. Aktivitas yang dihabiskan oleh orang introvert biasanya lebih banyak dilakukan di dalam rumah. Hal ini membuat orang introvert cenderung lebih hemat dalam hal pengeluaran. Selain itu, tipikal orang introvert memang bukanlah orang yang suka memboroskan uang untuk hal-hal yang tidak perlu. Ketiga, orang introvert itu lebih mampu menjaga rahasia orang lain. Orang introvert tidak suka membicarakan kejelekan orang lain dan bergosip. Orang introvert cenderung lebih suka menghindari hal-hal tersebut. Orang introvert yang cenderung pendiam ini lebih bisa diandalkan untuk menjaga rahasia orang. 4. Sosok orang yang lebih peka. Orang introvert lebih mampu menilai dan membaca orang lain.
Orang introvert yang pendiam adalah tipe orang pengamat. Orang pendiam biasanya lebih jeli merasakan apa yang dirasakan orang lain terhadap kita. Hal ini dikarenakan orang yang tidak banyak bicara lebih sering melakukan kegiatan untuk mengamati hal-hal yang ada di sekitarnya. Dan kelima, orang introvert itu memiliki ide-ide yang bagus. Mereka tuh orang-orang yang bertipe kreatif. Orang introvert cenderung memiliki ide-ide dan pemikiran yang bagus. Hanya saja mereka jarang menuangkannya dalam bentuk lisan. Itulah mengapa orang introvert cenderung pintar menggambar, main musik, dan menulis. Kalau tadi sisi positif, sekarang kita bahas sisi negatif menjadi seorang introvert. Yang pertama itu mengalami dilema dalam sosialisasi dan komunikasi. Orang introvert memang agak kaku dalam bersosialisasi, walaupun tidak semua, karena ada jenis-jenis introvert yang udah dibahas tadi ya teman-teman. Dalam kehidupan nyata memang lebih banyak ditemui orang introvert yang cenderung pendiam, lebih suka menyendiri dan agak pemalu. Memang terkadang ini bisa menjadi sisi negatif karena bisa sedikit menghambat pergaulan sehari-hari. Oleh karena itu, jika teman-teman adalah orang yang terlalu pendiam, ada baiknya teman-teman harus mencoba sedikit keluar dari zona tersebut. 2. Terkadang terjebak dalam rasa kebosanan. Orang introvert akan cenderung berpotensi menghadapi kebosanan yang mungkin luar biasa. Alasan yang bisa menjelaskannya adalah karena orang introvert itu adalah penyendiri. Orang introvert cenderung memiliki sedikit teman. Orang introvert lebih suka menghabiskan waktu sendiri, dan orang introvert seringkali tidak minat jika keluar rumah terlalu sering. Ketiga, banyak orang yang berprasangka buruk terhadap orang introvert. Orang pendiam biasanya dianggap sombong, antisosial, terlalu individual, dan tidak mau bergaul. Padahal hal ini tidak benar, tapi memang sebagai orang introvert terkadang kita memiliki dilema seperti ini. Akibatnya secara tidak langsung orang-orang di sekitar kita menjadi kurang enak jika ingin berkomunikasi dengan orang introvert. Keempat, orang introvert seringkali mengalami gugup, terutama ketika presentasi. Inilah sisi negatif orang introvert yang selalu menjadi dilema kebanyakan orang, yaitu seringkali merasa gugup ketika menjalankan presentasi. Orang introvert jarang berbicara dan tampil di depan umum, sehingga seringkali orang introvert merasa kurang pede ketika harus presentasi. Nah, teman-teman, mudah-mudahan video kali ini bisa sedikit membuka hati dan pikiran kita agar tidak mudah menjudge seseorang, karena kita tidak pernah tahu sekeras apa seseorang sudah berusaha untuk melakukan hal yang terbaik. Semoga kita bisa lebih saling menghargai perbedaan ya. Salam damai dan peace.